Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berbagai jenis input maupun output yang terdapat pada sebuah PLC. Ya, sebagaimana materi yang telah saya sampaikan kemarin ya, berkaitan dengan susunan input dan output dari PLC. Ya, PLC ini akan berfungsi menjadi sebuah sistem apabila terdapat input dan output yang terdapat di dalam PLC itu sendiri. Input dalam hal ini adalah berupa sensor ya. Nanti ada sensor digital maupun sensor analog, dan juga outputnya nanti berupa aktuator, bisa berupa relay dan sebagainya. Jenis-jenis input pada PLC sendiri nanti ada dua jenis secara umum. Yang pertama adalah digital, yang kedua adalah analog. Untuk digital sendiri ininya sangat banyak sekali variasinya. Dari misalkan yang paling sederhana ada push button, ada toggle switch, ini berupa kayak semacam saklar. Kemudian nanti sensor yang sifatnya on off, artinya sifatnya discrete ya, digital, kondisinya on atau off. Yang kedua ada limit switch dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah jenis input berupa analog. Analog itu nanti nilainya berupa nilai linear ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk jenis inputnya yang analog bisa berupa tegangan, arus, atau juga restansi ya, atau bahkan kemarin juga terdapat input berupa termometer. Input digital itu sendiri nanti didefinisikan ya, terdapat dua, yaitu transducer dan sensor. Transducer itu sendiri merupakan berupa fisik dari perangkat keras yang didesain untuk secara proporsional itu mentransformasikan ya dari satu sistem energi ke energi lainnya. Itu definisi dari transducer. Dan sensor itu adalah bagian dari transducer yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur besaran fisik menjadi besaran elektrik ya. Berarti kurang lebih nanti yang akan kita bahas itu di antara dua ini ya, antara transducer atau sensor, walaupun di dalam aplikasi sebenarnya nanti berupa sensor yang memang sudah terdapat sinyal conditioning sehingga langsung bisa dihubungkan dengan input PLC. Jenis input pada PLC itu sendiri, nah di sini nanti untuk sensor klasifikasinya ada dua. Pertama adalah sensor aktif. Sensor aktif itu sensor yang dapat menghasilkan sinyal output, dan sinyal output tersebut nanti dapat diolah oleh PLC tanpa memerlukan pasokan listrik secara eksternal ya. Sebagai contoh misalkan sensor termokouple untuk mengukur perubahan temperatur ya. Ada banyak termokouple tipenya, tipe J, K, M dan sebagainya. Masing-masing tipe punya karakteristik tersendiri, range temperatur, range suhu ya, dari minus sampai plus, bahkan ada sampai ribuan derajat Celcius. Yang kedua adalah sensor pasif. Ini sensor pasif itu hanya bisa beroperasi apabila terdapat sumber tegangan dari eksternal. Ini yang paling banyak ya nanti digunakan. Artinya sensor ini tidak akan berfungsi apabila tidak terdapat sumber tegangan secara eksternal, artinya terdapat catur daya. Berdasarkan sinyal keluaran itu sendiri nanti pada sensor terdapat sensor digital ya, tadi yang saya sudah jelaskan, sinyalnya berupa sinyal keluaran discrete on atau off. Dan yang kedua adalah sensor analog. Ini sinyalnya adalah berupa sinyal continue, bisa berupa tegangan, resistansi, arus, atau temperatur.
Ini sebagai contoh, misalkan untuk jenis input digital pada PLC ini ada pass button, jenisnya sangat banyak sekali ya. Nanti dalam pass button ada beberapa jenis dibagi dua, ada yang NC, normally close, dan normally open atau NO. Kalau normally open berarti pada saat belum ditekan itu kondisinya open ya, terbuka ya. Kalau saklar itu berarti sudah tidak terhubung. Dan yang kondisi kedua adalah normally close, berarti kalau normally close dalam kondisi normal akan tertutup. Ada toggle, ini seperti saklar biasa. Kemudian ada proximity sensor, ini nanti proximity jenisnya juga sangat banyak sekali. Untuk mendeteksi posisi bisa difungsikan untuk mendeteksi benda yang berada di dalam konveyor atau sebagainya. Yang kedua ini limit switch ya, ini berupa untuk mendeteksi posisi juga. Aplikasinya sangat banyak sekali, bisa di posisi pada sebuah barang, pada konveyor, untuk pneumatik dan lain sebagainya, tergantung sistem yang digunakan. Ya, ini sensor digital untuk proximity sensor itu mendeteksi berupa halangan, posisi yang berada di depannya. Sifatnya sendiri nanti ada yang menggunakan sifat induktif ya, kapasitif, menggunakan sinyal ultrasonik, dan menggunakan foto elektrik. Kemudian yang kedua ada limit switch tadi, posisi, dan LVDT, linear variable displacement transformer. Ini berupa digital ya, karena ada LVDT yang analog itu ada. Ini biasanya digunakan di pneumatik ya, atau di hidrolik untuk tahu posisi pergeseran pistonnya. Ini nanti pakai terdapat LVDT. Nah, yang ini contohnya misalkan untuk proximity sensor, jenisnya sangat banyak sekali. Ya, ini yang pakai ultrasonik, ini pakai induktif, pakai kapasitif, ini pakai fotoelektrik. Ya, tergantung benda yang akan dideteksi itu apa ya, karena nanti kaitannya dengan material dari benda yang mau dideteksi itu berupa apa, berupa logam, berupa cairan, atau berupa bahan tertentu yang memang dengan menggunakan sifat ini ya, itu nanti bisa mendeteksi material tersebut atau benda tersebut. Ini untuk limit switch ya, untuk posisi contohnya berarti pada saat ditekan nanti akan on atau off, tergantung nanti berupa normally open atau normally close. Ya, ini tadi LVDT ya, ini linear variable displacement transformer yang digital, ini ditekan ke bawah. Ketika sudah mentok maka nanti akan mengaktifkan sensor kondisinya on ataupun off ya, LVDT di pneumatik ataupun di hidrolik, tergantung penggunaan. Sensor posisi yang kedua itu selanjutnya ini adalah untuk yang sensor posisi tapi yang mempunyai sifat analog, berarti inputnya berupa analog, artinya inputnya itu berupa variasi, entah itu bisa tegangan ataupun berupa arus. Pertama adalah sensor posisi, salah satunya di sini adalah potentiometer ya. Mungkin yang rotary maupun yang linear, artinya yang berupa perputaran maupun yang berupa slider, berupa linear, contohnya seperti ini. Yang kedua ada piezokeramik, piezoresistif, ini sama untuk posisi linear, bisa juga pakai LVDT, cuma keluarannya adalah keluaran analog. Kalau yang LVDT digital itu hanya mendeteksi apakah posisi dari perubahannya itu sudah mentok, sudah maksimal atau belum. Tapi kalau LVDT yang keluaran analog itu nanti berupa perubahan posisinya per senti, bahkan per mili itu bisa dideteksi ya. Berarti misalkan perubahannya adalah per mili, setiap mili itu nanti berapa tegangan yang dikeluarkan. Nah, tegangan itu nanti akan dihubungkan di sisi input PLC. Sensor kecepatan di sini misalkan untuk kecepatan anguler ya, ada kecepatan linear, bisa menggunakan akselerometer. Kemudian untuk kecepatan secara anguler ya, di sini pakai optical encoder, berarti kecepatan motor biasanya untuk menghitung hole-nya itu berapa ya. Ini sangat banyak digunakan untuk menghitung kecepatan motor induksi, motor stepper dan lain sebagainya, yang paling banyak digunakan untuk mengetahui presisi dari sebuah kecepatan putaran motor. Tachometer ini juga sama dengan yang atas optical encoder, cuma prinsipnya berbeda. Kalau yang
optical encoder itu menghitung hole-nya nanti berapa putarannya, tapi kalau tachometer itu seperti generator ya. Nah, seperti generator, nanti ujung dari motor akan dikoppel dengan ujung tachometer, kemudian karena ujungnya dikoppel sehingga nanti juga akan ikut berputar pada saat motornya berputar ya. Dikarenakan berputar maka nanti tachometer ini akan mengeluarkan tegangan seperti prinsip dari pembangkit ya, DC. Nah, tegangan itulah nanti yang merepresentasikan berapa kecepatan putar dari sebuah motor DC. Ini thermocouple tadi yang saya katakan khusus untuk sensor temperatur atau suhu. Ada tipe J, K, R, S, C, E, dan T. Masing-masing tipe punya spek sendiri, lebih kepada rentangnya itu berapa. Ada yang sampai minus 100 derajat sampai 1000 derajat ada, sehingga nanti untuk aplikasi real di lapangan itu nanti disesuaikan objek yang akan diukur oleh sensor thermocouple ini itu punya range berapa. RTD, resisten temperatur detektor ya, ini masing-masing semuanya ini digunakan untuk sensor temperatur, cuma untuk penggunaannya disesuaikan dengan sistem yang akan dirancang. Ini perbedaannya saja ya berkaitan masing-masing sensor tadi, dari mulai thermocouple, RTD, thermistor sama AC sensor ya. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Yang jelas untuk thermocouple itu punya keunggulan range pengukurannya itu sangat tinggi ya. Tadi dikatakan dari weight temperature range, artinya range-nya itu dari minus sampai plus sampai ribuan dan cenderung linear ya. Dan salah satu keuntungannya adalah thermocouple itu salah satu sensor yang tidak membutuhkan satu daya atau sumber tegangan dari eksternal ya. Itu membedakan dibanding dengan sensor yang lain. Di sini ini membutuhkan sumber tegangan seperti itu, dan hasil grafiknya juga perubahan temperatur dengan keluaran tegangan yang dihasilkan itu cenderung mendekati linear dibanding dengan RTD sama thermistor. Thermistor ini hampir tidak linear ya, seperti itu. Untuk AC sensor memang linear tapi punya kelemahan adalah di sini adalah berkaitan dengan self heating. Dikarenakan ini berupa AC, terdapat satu daya. AC sendiri itu ketika dihubungkan dengan satu daya akan mengalami panas di dalam sirkuitnya, di dalam rangkaiannya. Panas itu nanti yang akan menjadi noise pengukuran, artinya pada saat digunakan pengukuran yang sebenarnya keluar pada AC sensor ini itu tidak merepresentasikan suhu sebenarnya, karena dia sudah tercampur dengan noise suhu yang terdapat di dalam rangkaiannya. Nah, kemudian masih untuk input analog berupa pressure sensor, sensor tekanan, entah tekanan berupa steam ya, uap panas, atau berupa udara biasa seperti itu, misalkan di dalam kompresor ya, mengendalikan tekanan dalam kompresor untuk sistem pneumatik yang digunakan dalam industri di sini ya. Ini prinsipnya di sini adalah inletnya, masukannya, kemudian di sini terdapat damper ya, atau bekas di sini. Besarnya tegangan ini nanti akan mempengaruhi perubahan di sini, akan mempengaruhi nilai keluaran dari sensor pressure ini ya. Dengan penambahan sinyal conditioning di sini, maka nanti nilai keluarannya akan masuk ke input PLC. Itu kalau misalkan digunakan untuk udara biasa di kompresor. Bisa juga untuk tekanan, selain tekanan udara juga tekanan air, misalkan untuk oil and gas ya. Perusahaan oil and gas itu kan tekanan dari oil atau gasnya itu diatur berapa ya, misalkan dalam penyulingan minyak di sana itu juga nanti menggunakan pressure sensor. Yang jelas perbedaan material yang diukur, maka berbeda pula jenis sensornya, walaupun secara fungsi sama untuk mengukur tekanan di dalam pipa ataupun di dalam sebuah tangki biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, sama seperti tadi, cuma perbedaan prinsip saja. Ini misalkan ada tangki ya, ini tangki input, ini tangki output. Biasanya untuk mengukur pressure sensornya itu terdapat sebuah pipa kecil di sini ya. Di sini pipa kecil untuk input dan pipa kecil untuk output. Perbandingan antara
input dengan output itu nanti mempengaruhi besarnya spring yang di sini ya, dengan menggunakan prinsip hukum fisika nanti bisa diketahui berapa nilai pressure yang terdapat di dalam pipa ini, pipe ini. Kemudian ini adalah flow sensor. Flow itu aliran, berarti ngukur kalau tadi itu tekanannya itu berapa di dalam pipa, kalau ini adalah berapa kecepatan alirnya. Misalkan kecepatan alir di dalam pipa adalah 20 liter per detik ya. Berarti nanti bisa diukur dengan menggunakan prinsipnya. Banyak ada yang menggunakan prinsip seperti ini ya. Ini ada semacam kayak fan ini dihubungkan dengan motor, berarti nanti prinsipnya seperti pembangkit ya. Pada saat air cairan memutar fan ini, kipas ini ya, putaran itu nanti akan mengeluarkan tegangan itu nanti yang merepresentasikan berapa flow atau kecepatan alir dari entah itu cairan ataupun juga berupa tekanan ya yang terdapat di dalam sebuah pipa. Ini contohnya ya, ini untuk mengukur aliran air di dalam sebuah pipa, contoh implementasinya ya. Selanjutnya masih dalam jenis input analog ada sensor level. Biasanya nanti yang digunakan adalah menggunakan ultrasonic ya. Dikarenakan ini adalah level, maka fungsinya adalah untuk mengukur level cairan yang terdapat di dalam tangki ya. Cairan ini bisa berupa air ya, air murni seperti itu, atau juga berupa chemical. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan chemical atau bahan kimia, maka punya viskositas tersendiri. Oleh karena itulah nanti ada yang di sini menggunakan ultrasonik atau menggunakan radar, tergantung jenis cairan yang terdapat di dalam tangki itu bentuk cairan kimia seperti apa. Kalau misalkan oli yang punya viskositas tinggi, maka nanti penggunaannya juga akan berbeda antara menggunakan ultrasonik maupun dengan menggunakan radar sini. Secara prinsip sama ya, berarti menembakkan kalau ultrasonik itu menembakkan gelombang suara, kemudian nanti baliknya berapa. Radar juga sama, gelombang sama-sama gelombang, cuma frekuensinya saja yang berbeda ya. Selanjutnya masuk ke dalam output PLC. Output PLC itu sendiri nanti juga sama, terbagi menjadi dua, yaitu adalah digital berupa nanti lampu, buzzer, atau berupa aktuator ya. Ini indikator semua, lampu sama buzzer. Buzzer itu bentuk suara ya, bisa berupa nanti speaker ya. Dan yang ketiga adalah aktuator. Aktuator sendiri juga nanti terdapat bermacam-macam, bisa berupa pneumatik atau hidrolik atau motor dan lain sebagainya. Untuk jenis output analog itu sendiri nanti juga akan sama, yaitu ada berupa valve, berupa inverter ya, variable speed controller, mengendali dengan menggunakan frekuensi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh misalkan untuk output berupa digital ya, lampu indikator biasa bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini, nanti akan banyak sekali. Nah, atau berupa buzzer ya, buzzernya juga akan banyak. Ini biasanya buzzer digunakan pada saat untuk mengetahui ada kondisi abnormal atau bahkan sampai kondisi bahaya, biasanya nanti alarm berbunyi. Nah, dari PLC itu nanti fungsinya mengaktifkan output ini. Nah, selain itu untuk yang output digital, misalkan di sini ada pneumatik ya. Pneumatik digunakan misalkan untuk memilah barang ya, yang terdapat di dalam conveyor ya, untuk mendorong barangnya tersebut itu bisa menggunakan pneumatik, atau bisa jadi juga masih dalam sistem conveyor, pneumatik digunakan sebagai ngangkat barang dari posisi atas ke posisi bawah ya. Pneumatik itu mekanisme mekanik digerakkan dengan menggunakan udara bertekanan ya, kompresor tadi saya katakan. Nanti ada masukan kompresor air, kemudian nanti bukaan valve-nya kondisi on atau off dikendalikan oleh solenoid ya, oleh solenoid. Berarti nanti sinyal kontrol, sinyal output dari PLC itu yang akan digunakan untuk mengendalikan solenoid itu kondisinya on atau off, sehingga nanti pneumatik akan bergerak ya. Yang kedua adalah hidrolik. Secara fungsi sebenarnya pneumatik sama hidrolik sama, cuma kalau pneumatik penggeraknya itu berupa udara,
Kalau hidrolik berupa minyak menggunakan piston. Ya, biasanya hidrolik itu digunakan untuk menggerakkan berupa beban-beban yang cukup berat dibandingkan dengan pneumatik. Kalau pneumatik biasanya bebannya cukup ringan saja, misalkan di dalam conveyor tadi. Tapi kalau pneumatik, kalau hidrolik itu digunakan misalkan untuk memindahkan barang yang membutuhkan beban yang sangat berat sampai ton, misalkan seperti itu. Kemudian adalah jenis output analog pada PLC. Yang pertama adalah valve. Misalkan ini adalah pneumatic valve. Output analog untuk valve itu sendiri terdapat bermacam-macam tipe. Yang saya tampilkan di sini misalkan adalah berupa pneumatic valve. Pneumatic valve itu contoh sederhananya kayak model keran seperti itu, cuma penggerak kerannya itu menggunakan udara bertekanan, menggunakan sistematika pneumatik tadi. Berarti bukaan valve entah itu misalkan 10%, 20%, 50% sampai 100% itu ditentukan dari output sinyal kontrol yang terdapat di dalam PLC. Berarti kalau misalkan PLC memberikan instruksi ya, sinyal kontrolnya pembukaannya 40%, maka nanti bukaan yang terdapat di dalam valve ini itu akan 40% membuka. Mekanismenya di sini nanti ada suplai udara, suplai airnya di sini seperti itu. Ini yang di sini itu adalah udara yang lewat dalam pipa. Berarti di sini ya nanti masuk udaranya, bisa udara, bisa liquid, berupa cairan. Ya, ini inputnya, ini outputnya. Berarti udara di sini. Besarnya bukan sini, antara dia ke bawah atau ke atas itu tergantung dari suplai airnya di sini. Ya, kalau suplai airnya besar di sini, maka nanti pembukaannya bisa besar atau bisa kecil, karena nanti di dalam pneumatic valve juga ada dua tipe lagi, yaitu normally open sama normally close. Normally open itu berarti pada saat dia kondisi normal, artinya tidak ada sinyal kontrol, PLC tidak memberikan sinyal kontrol, pipanya itu akan terbuka, ya, sehingga dia akan normal di sini, udara akan masuk atau cairan akan masuk normal, ya. Dan yang kedua tipenya normally close. Normally close itu terjadi apabila pada saat kondisi normal tidak ada sinyal kontrol dari PLC, dia akan tertutup. Ya, berarti dia udara atau cairannya masuk di dalam pipa ini tidak bisa keluar ke sini dikarenakan ditutup tadi. Sehingga pemilihan untuk valve itu tergantung dari sistemnya itu digunakan untuk mengendalikan apa. Kalau misalkan hanya untuk mengendalikan udara, ya cukuplah memilih valve berupa normally open. Mengapa? Tujuannya adalah pada saat kondisi sistem mengalami gangguan, misalkan catu dayanya mati seperti itu, dia akan balik kondisi normal. Ya, misalkan udara kondisi normal kan berarti akan terbuka. Ya, karena udara itu terbuka pada saat terbuka di sini kan tidak membahayakan. Berbeda misalkan adalah berupa cairan, ya, cairan kimia misalkan sistem mengalami kegagalan, entah catu dayanya mati dan lain sebagainya, maka valve ini akan posisi pada saat kondisi awal lagi, yaitu kondisi tertutup, sehingga cairan itu nanti tidak akan keluar meluber kemana-mana dan tidak membahayakan lingkungan. Ya, ini bentuk pneumatic valve. Ya, selain pneumatic juga nanti akan banyak, ada solenoid valve control, ada servo valve control, ada motor valve control, ada hydraulic valve control. Banyak sekali, tergantung dari penggunaannya untuk apa, karena masing-masing punya kriteria khusus penggunaannya. Ya, ini pakai yang motor valve ya penggeraknya itu menggunakan berupa motor DC. Yang selanjutnya ini ada inverter, ya, ini digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor. Berarti frekuensi, terutama motor 3 fase, ya, berarti keluaran dari inverter ini bisa mengendalikan frekuensi yang terdapat di dalam input 3 fase kepada motor induksi di sini, sehingga kecepatannya nanti bisa dikendalikan berapa RPM. Sebagai contoh misalkan aplikasi untuk kecepatan motor conveyor, ya, biar nanti
tidak sistem dalam konveyor itu bisa berjalan dengan smooth, apalagi konveyor yang memang digunakan untuk memindahkan barang secara berat itu berbeda-beda. Itu kan berarti kecepatan antara barang satu dengan barang lain itu akan berbeda. Nah, nanti bisa dikendalikan dengan menggunakan inverter di sini. Ini yang kedua ada heat exchanger. Heat exchanger itu ini aplikasinya ini adalah berupa pengendalian temperatur yang sangat sering ya digunakan di dalam industri. Kalau misalkan dalam sistem pengendalian suhu pada sehari-hari biasanya menggunakan heater, itu kan filamen pemanas. Cuma heater punya kelemahan, yaitu waktu untuk mencapai temperatur yang diinginkan itu relatif sangat lama. Bukan hanya lama, tapi sangat lama, bisa berjam-jam seperti itu. Padahal misalkan di industri itu dibutuhkan nilai temperatur yang sangat cepat, maka sistemnya adalah pada heat exchanger ini menggunakan mekanisme perpindahan panas ya. Perpindahan panas berarti di sini nanti terdapat dua input ya. Pertama itu adalah ada input berupa udara bertekanan, steam di sini, panas ya. Kemudian ada input berupa air, yang akan dipanaskan adalah berupa air ya, seperti itu. Ini water inlet masuk di sini ya. Nanti air itu akan memasuki filamen-filamen sini. Ini berupa filamen ya, akan berputar banyak sekali, akan saling terhubung, berarti dia akan muter terus seperti itu ya. Dikarenakan steam itu mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air, maka dengan mekanisme perpindahan panas, yaitu dari panas steam ke panas air yang terdapat di dalam filamen-filamen sini, maka air yang dalam filamen sini akan suhunya sama dengan suhu steam, sehingga nanti keluaran dari air, water outlet, itu akan mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan input waternya di sini ya, water inlet di sini. Sehingga yang dikendalikan dalam pengendalian suhu menggunakan heat exchanger itu adalah laju atau flow ya, kecepatan alir dari air maupun dari steamnya ya. Berarti kecepatan airnya bisa diatur di sini. Kalau misalkan membutuhkan suhu yang tinggi, maka kecepatannya direndahkan ya. Begitu pula untuk steamnya, udara bertekanan di sini juga sama. Ketika memang membutuhkan suhu yang tinggi, maka steamnya lajunya dikecilkan biar suhu di dalam ruangan sini itu terus ya, memanas terus ya, sehingga nanti keluaran dari air, water outletnya itu akan bernilai lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan dengan water inletnya. Mekanisme inilah yang mempermudah dari cara memanaskan sebuah cairan ya, yang terkenal dengan heat exchanger. Tapi ini aplikasinya paling banyak di industri ya, karena secara material untuk heat exchanger itu juga cukup mahal, menggunakan prinsip termodinamika, perpindahan panas dari material satu ke material lainnya. Nah, ini koneksi misalkan ada berupa ini untuk menghidupkan berupa motor AC, kemudian untuk menghidupkan lampu, maka wiringnya seperti ini ya. Berarti di sini ada push button untuk menghidupkan sistem. Perlu ada power supply-nya. Kemudian di sini ada temperatur switch. Ini maksudnya adalah sensor temperatur tapi sifatnya digital ya. Pada saat push button ditekan, maka motor akan menyala, maka nanti diprogram di dalam ladder sini ya. Pada saat ditekan, nanti relay ini akan aktif sehingga akan menghidupkan motor. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan di sini temperatur switch akan aktif, maka lampu akan nyala ya, kurang lebih nanti secara wiring koneksinya seperti ini. Nah, ini aplikasi sederhana pada PLC untuk memilah barang pada sistem konveyor. Ini saya ambil dari YouTube ya. Di sini alamatnya, nanti mungkin bisa dilihat secara detail. Kurang lebih ini sistemnya.
Ini ada push button untuk start. Nah, conveyor sudah nyala, untuk merah untuk menghidupkan. Kemudian di sini ada material tertentu. Ya, ini fungsinya adalah jenis material, volume material itu berbeda, volumenya. Seperti itu ya. Ini lihat, ini lebih kecil dibanding yang tadi. Ya, itu sudah programnya mendesain sedemikian rupa pada saat material bervolume seperti ini akan punya boxnya masing-masing. Untuk mendeteksi mengenai berapa volume dari material, di sini ada sensornya. Sini, dua ya, sensor di sini. Nah, nanti mendeteksi ini masuk dalam mana, sehingga nanti akan mengaktifkan aktuator. Di sini aktuatornya pakai valve ya, pakai pneumatic valve di sini. Ya, kurang lebih ini sistem sederhana dari sebuah sistem otomasi untuk pemilah barang ya, sesuai dengan volumenya. Kemudian ini juga ada lagi ya, saya ambil juga dari YouTube, cuma alamatnya lupa, nanti bisa dicari. Untuk menyusun box, ini berarti ada box banyak ya, ada dua conveyor atas sama conveyor bawah. Di sini ada dua sensor proximity switch, yang atas sama yang bawah. Yang atas difungsikan adalah pada saat mendeteksi box di sini, maka conveyor akan berhenti. Ya, di bawah ada proximity juga untuk mendeteksi, juga sama pada saat keranjang di sini sudah dideteksi oleh sensor proximity, maka conveyor bawah akan berhenti, sehingga nanti akan timbul sebuah sistem otomasi yang sebagaimana dalam video ini ya. Di sini di setting setiap keranjang itu isinya adalah berapa? 3 ya, 3. Nanti menggunakan fungsi counter ya. Diisi 1 2 3 ya, berarti selain tadi untuk mendeteksi barang juga digunakan untuk mendeteksi berapa buah box yang sudah masuk di dalam keranjang sini. Begitu seterusnya sistem secara sederhana. Ini mungkin menjadi salah satu contoh saja yang bisa kalian pelajari di dalam mata kuliah PLC. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.